Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tiara Ayu Safitri di kelas Seni Budaya. Nah anak-anak, hari ini Ibu akan memberikan materi baru pada kalian, yaitu motif batik flora dan fauna. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu ingin memberikan kalian soal pretest. Soal pretest ini tujuannya adalah untuk mengukur pemahaman kalian pada materi batik di minggu lalu sebelum Ibu melangkah ke materi selanjutnya. Kalian bisa menjawab pertanyaan yang Ibu berikan dengan cara menuliskan jawabannya langsung di buku seni budaya kalian masing-masing. Sudah siap ya? Kita mulai dengan pertanyaan pertama. Apa yang dimaksud dengan motif batik? Lalu pertanyaan kedua, motif batik apa saja yang kamu ketahui? Lanjut pertanyaan ketiga, sebutkan contoh motif batik flora dan motif batik fauna. Dan ini pertanyaan terakhir, bagaimana ciri motif batik flora dan fauna? Silakan kalian jawab pertanyaan yang Ibu berikan tadi, dan jika kalian tertinggal pada pertanyaan sebelumnya, kalian bisa melihat kembali pertanyaan dari awal. Nanti kita akan membuat pembahasan di kelas apakah jawaban kalian sudah benar atau tidak. Selanjutnya ini adalah capaian pembelajaran yang akan kita laksanakan di kelas seni budaya kita pada pagi hari ini. Sedangkan tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan dan capai pada pembelajaran kita kali ini ada dua, yaitu mengelompokkan motif flora dengan teliti melalui slide PowerPoint dan penugasannya, dan yang kedua mengelompokkan motif batik fauna dengan teliti melalui slide PowerPoint dan penugasannya. Untuk poin ketiga dan keempat ini akan menjadi tujuan pembelajaran kita di minggu depan dan akan Ibu berikan pada materi selanjutnya. Nah sekarang yuk kita diskusi lagi. Motif batik apakah ini? Jawabannya adalah motif batik flora. Kalau kita analisis pada batik yang pertama ini, kita bisa menemukan dua buah motif. Yang pertama adalah motif berbentuk bunga, dan yang kedua adalah motif berbentuk daun. Maka dari itu kesimpulannya motif batik kali ini disebut sebagai motif batik flora. Selanjutnya, motif batik apakah ini? Dan jawabannya adalah motif batik fauna. Jika kita lihat motif batik yang kedua ini, di sana terdapat bentuk kupu-kupu, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa motif batik yang kedua adalah motif batik fauna. Next, motif batik apakah ini? Dan jawabannya motif batik flora dan fauna, atau biasanya bisa kita sebut sebagai motif batik campuran. Kalau kita melihat motif batik yang ketiga ini adalah perpaduan dari motif batik flora dan fauna, yaitu fauna berbentuk burung dan flora berbentuk bunga-bunga. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa motif batik kali ini adalah motif batik campuran antara flora dan fauna. Nah, bagaimana anak-anak? Dari melihat ketiga batik yang sudah Ibu contohkan tadi, sebenarnya kita sudah bisa mempunyai gambaran mengenai perbedaan antara motif batik flora dan fauna. Jadi kalau motifnya berbentuk seperti tumbuhan, maka kita menyebutnya sebagai motif batik flora. Sedangkan kalau bentuknya seperti hewan-hewanan, maka kita menyebutnya sebagai motif batik fauna. Nah anak-anak, sekarang kita langsung masuk pada materi mengenai motif batik flora dan fauna. Jadi ini akan menjadi pembahasan sekaligus menambah pemahaman kalian dari soal pretest dan diskusi yang sudah kita lakukan sebelumnya. Poin pertama adalah definisi dari motif batik.
Motif batik adalah corak atau pola yang menjadi kerangka gambar pada batik yang berupa perpaduan antara garis, bentuk, dan isen menjadi satu kesatuan yang mewujudkan batik secara keseluruhan. Nah, dari definisi ini kalian bisa mendapatkan pemahaman bahwa batik itu sebenarnya adalah sebuah pola atau corak. Dan corak ini nantinya akan menjadi sebuah kerangka gambar batik yang akan kalian buat. Lalu, motif batik ini juga terbuat dari perpaduan antara garis, bentuk, dan isen. Jadi bentuk di sini maksudnya adalah bisa bentuk flora, fauna, atau objek-objek lain yang digambar dalam membuat corak batik. Sedangkan isen-isen yang dimaksud ini adalah motif yang bentuknya lebih kecil daripada motif utama yang biasanya dibuat untuk memperindah motif atau menambah kesan dekoratif. Seperti ilustrasi yang sudah Ibu berikan di sebelah kanan. Jadi kalau kalian melihat motif tersebut, pasti kalian bisa menemukan titik, kalian bisa menemukan garis, kalian bisa menemukan bentuk-bentuk. Di sini Ibu mencontohkan bentuk motif flora, dan kalian juga bisa menemukan isen-isen. Sedangkan untuk pembahasan motif batik fauna, fauna artinya adalah macam-macam hewan. Motif batik fauna adalah motif batik yang dibuat dengan mengangkat tentang hewan-hewan khas daerahnya. Contohnya seperti banteng, cendrawasih, kupu-kupu, dan lain-lain. Jadi memang motif batik itu biasanya dibuat berdasarkan kekhasan tiap-tiap daerah. Contohnya kalau motif batik hewan cendrawasih, kita pasti sudah tahu bahwa motif batik tersebut dibuat atau diciptakan di daerah Papua, karena burung cendrawasih adalah burung endemik khas Papua yang tidak ada di daerah lain. Semisal lagi untuk daerah Sidoarjo, karena di daerah Sidoarjo mengembangkan ikan bandeng, maka kita bisa menemukan jenis-jenis motif batik ikan bandeng di daerah Sidoarjo. Begitu pula dengan beberapa motif hewan khas dari daerah lain yang bisa kalian temukan berdasarkan hewan endemiknya. Nah, anak-anak, bagaimana? Apakah kalian sudah paham mengenai motif batik flora dan motif batik fauna? Ibu rasa penjelasan yang Ibu berikan sudah cukup memberikan gambaran kepada kalian mengenai apa sih yang dimaksud dengan motif batik flora dan apa yang dimaksud dengan motif batik fauna, sekaligus memberikan gambaran ciri-ciri dari kedua motif tersebut. Untuk minggu depan, kita akan mempelajari mengenai stilasi motif batik. Jadi, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih.